Ya, bisa jadi kamu menikah dengan Pak Amar karena kamu itu hamil duluan. Kan biasanya anak muda seperti itu. Apalagi Pak Amar itu kaya, makanya kamu mau menikah dengan dia. Biarpun lebih tua dan uangnya banyak. Adinda tidak habis pikir, kok bisa ada orang seperti itu mengatakan hal yang tidak-tidak, padahal sama sekali tidak tahu kebenarannya. Ingin sekali Adinda marah saat mendengar itu semua. Mereka tidak tahu apa-apa tentang kehidupan Amar dan Adinda, tapi malah mengatakan hal seperti itu. Ya, Adinda memang menikah muda dengan Amar, namun ia tidak akan melakukan hal seperti itu, apalagi sampai hamil duluan. Mereka tidak tahu saja, saat pertama kali Amar menyentuh Adinda, harus menggunakan obat terlebih dahulu. Mana ada hamil duluan. Adinda juga yakin kalau Amar bukan laki-laki seperti itu. Amar sangat menghargai perempuan dan tidak akan pernah merusaknya. Kenapa kamu diam saja? Apa jangan-jangan memang benar apa yang saya katakan ini? Adinda bahkan sampai menghela nafasnya. Ini orang maunya apa sih? Diam salah. Kalau dijawab, nanti dikatakan tidak sopan. Julid banget jadi orang. Sibuk juga dengan urusan pribadi orang lain. Rasa-rasanya Adinda menyesal ingin berbelanja di sini. Saya diam benar. Bukan berarti apa yang dikatakan tante benar. Akhirnya, Adinda membuka suara. Salah juga kalau hanya diam saja. Dia harus menjelaskan, agar tidak dikatakan yang tidak-tidak. Terus, apa yang benar? Adinda malah tersenyum. Tidak ada yang benar dari yang tante katakan. Saya memang menikah muda, tapi bukan hamil duluan. Saya memutuskan menikah muda agar terhindar dari segala fitnah. Daripada saya pacar-pacaran dan berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram saya, lebih baik saya nikah. Dan alhamdulillah suami saya mampu. Dia juga sangat menghargai saya dan bisa menjadi suami yang baik. Alhamdulillah juga saya bisa menjaga diri dan tidak ada yang namanya hamil duluan. Terima kasih karena tante sudah perhatian ke saya dan bahkan penasaran dengan kehidupan saya. Ya, Adinda bukannya mau kurang ajar dengan orang yang lebih tua, tapi memang ini harus ia lakukan agar tidak dikatakan hal yang tidak-tidak lagi. Beberapa ibu-ibu yang ada di tukang sayur pun ikut membenarkan apa yang Adinda katakan. Mereka juga tidak setuju dengan perkataan orang itu yang Adinda baru saja tahu bernama Levi. Tapi, kamu kan masih kuliah. Kenapa mau menikah muda? Kenapa tidak menunggu lulus saja? Adinda bahkan langsung menghela nafasnya. Ini orang benar-benar tidak ada habisnya. Dan kepo banget dengan urusan orang lain. Memangnya kenapa kalau saya nikah muda? Tidak ada yang salah kan? Lagian menikah tidak menghalangi untuk mengejar cita-cita. Saya juga masih kuliah untuk menuntut ilmu. Saya rasa tidak ada batasan untuk seseorang belajar yang menuntut ilmu. Mau dia sudah menikah ataupun sudah punya anak, asalkan bisa membagi waktu dan dapat izin dari suami. Kalau saya, alhamdulillah dapat izin dari suami. Makanya saya bisa kuliah dan terus belajar. Tapi untuk apa juga sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga dan berada di dapur? Lagi-lagi Adinda menghela napas mendengar itu semua. Setiap istri memang salah satu tugasnya menjadi ibu rumah tangga, berada di dapur dan melayani suaminya dengan baik. Walaupun nanti setelah saya lulus, saya tidak bekerja dan fokus pada keluarga. Saya sama sekali tidak masalah, Tante. Ilmu saya masih bisa dipakai ke anak saya nantinya. Karena seorang ibu itu mempunyai nilai penting dalam sebuah keluarga.
Seorang ibu itu harus cerdas agar bisa membuat keluarganya bahagia. Seorang ibu juga punya tanggung jawab untuk mengajarkan anaknya. Karena saya pernah mendengar kalau seorang ibu itu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Jadi, kalau ibunya punya pengetahuan yang banyak, bisa mendidik anaknya dengan baik. Siapa tahu nanti takdir sang anak itu baik, bisa menjadi seorang pemimpin dan berkat ibunya yang hebat. Ya, banyak orang yang berkata seperti itu, padahal seorang ibu sangat berperan penting untuk mengajarkan anaknya, membantu mendidik generasi muda agar menjadi anak yang cerdas. Sepertinya memang salah Adinda ada di sini. Bukannya belajar, Adinda malah ada perdebatan dengan ibu-ibu di sini. Saya permisi dulu ya Tante. Loh, tidak jadi belanja? Tanya salah satu ibu-ibu di sini. Tidak Bu, maaf, saya permisi dulu. Setelah itu, Adinda pergi. Sesampainya di rumah, dia wajahnya ditekuk karena kesal akibat perkataan ibu-ibu tadi. Loh, kenapa sayang? Tanya Amar. Ia pun mendekati Adinda karena istrinya itu terlihat kesal. Berbeda saat pergi tadi yang terlihat bahagia. Adinda mendekati Amar. Ia pun menjelaskan apa yang terjadi dengan dirinya. Kenapa ia bisa jadi kesal seperti ini. Tante itu nyebelin Mas, adunya. Amar hanya tersenyum. Ia langsung mengusap punggung Adinda untuk menenangkan istrinya itu. Gak apa-apa sayang, biarkan saja. Jangan hiraukan apa yang mereka katakan. Ini hidup kita. Kita bahagia bukan dari yang mereka katakan. Kamu jangan dengarkan apa yang mereka katakan. Karena hidup kita sudah bahagia. Adinda mengangguk. Iya Mas. Adinda pun langsung memeluk Amar agar rasa kesalnya hilang. Bersama Amar ia memang selalu bahagia, karena Amar tahu bagaimana cara memperlakukannya. Malam harinya Adinda gelisah dan tidak bisa tidur. Ia pun bangun dari posisi rebahan dan menatap sang suami yang kebetulan belum tidur juga. Kenapa sih sayang? Tanya Amar pada akhirnya. Ia juga ikut bangun dan mengusap lembut pipi Adinda. Gak bisa tidur Mas, jawabnya. Amar pun menghela nafasnya. Terus mau apa? Tanyanya lagi. Tidak mau makan sesuatu Mas. Ya, sedari tadi memang ada sesuatu yang Adinda inginkan. Kamu mau apa sayang? Dinda mau makan mangga muda Mas. Mau yang langsung dipetik dari pohon. Kamu serius mau itu? Adinda mengangguk dengan antusias. Iya Mas, Dinda mau itu. Mas Amar tidak bisa mengabulkannya ya? Lagi-lagi Amar menghela nafasnya. Kalau siang sih sepertinya bisa. Tapi kalau malam seperti ini, Amar tidak yakin mendapatkan mangga muda itu. Namun saat melihat wajah Adinda, Amar tidak tega. Kasihan juga Adinda, pasti dia sangat ingin. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa kok Mas. Wajah Adinda pun berubah jadi murung. Mas bisa kok sayang, demi kamu dan anak kita. Benar Mas. Tidak lagi murung, kini Adinda terlihat sangat bahagia. Amar pun mengangguk. Demi kamu dan anak kita, apapun akan Mas lakukan. Duh, ada-ada aja sih, gumam Amar. Ia bersiap-siap untuk mencari mangga muda, seperti yang Adinda minta. Malam-malam seperti ini, dan Amar sendiri tidak tahu di mana akan mendapatkan mangga muda
yang istrinya minta itu. Namun, kalau tidak Amar turuti, kasihan juga Adinda. Apalagi istrinya itu tengah ngidam. Amar tentunya tidak mau kalau anaknya jadi ileran, karena saat hamil kemauannya tidak terpenuhi. Dasar bumil, kemauan ada-ada aja, dan aneh-aneh saja. Iya, begitulah orang hamil, dan Amar paham akan hal itu. Apalagi tadi saat melihat wajah Adinda terlihat sangat bahagia setelah Amar menyetujui kemauannya. Amar pun bahagia kalau Adinda bahagia. Ya, walaupun sebenarnya masih ada kebingungan di mana ia akan menemukan mangga muda itu, dan harus memetiknya di atas pohon pula. Din, ini kalau Mas tidak cinta dengan kamu, Mas tidak akan melakukan hal itu. Tapi Mas cinta dengan kamu, makanya Mas mau saja menuruti apa yang kamu mau. Ya, demi istri tercinta, Amar rela melakukan apa saja, termasuk keluar saat malam seperti ini. Bahkan udaranya sangat dingin, tapi tidak jadi masalah untuk Amar. Lagi-lagi demi Adinda, ia akan melakukan semuanya. Setelah selesai mencari mangga muda itu, dan semoga aku bisa mendapatkannya, aku pastikan setelahnya akan minta sesuatu dengan kamu, Din. Dingin-dingin seperti ini, harusnya aku memeluk kamu. Sekarang malah harus keluar. Tidak apa-apa, demi anak dan istri aku rela melakukan hal ini. Ya, semoga saja aku bisa mendapatkannya. Amar pun berpamitan dengan Adinda dan mulai mencari mangga muda seperti yang istrinya mau itu. Amar menyusuri jalan, mata kesana kemari, melihat siapa tahu aja ada mangga muda yang masih berada di atas pohon. Andai ini di siang hari, akan lebih mudah pastinya. Namun yang namanya orang ngidam, tidak tahu kapan maunya. Walaupun malam-malam seperti ini, namun tentunya ada kebahagiaan tersendiri yang Amar rasakan, karena bisa ikut andil dalam hamilnya Adinda, dan memenuhi apapun yang diinginkan Adinda. Karena kalau anaknya sudah lahir, maka Amar akan menceritakan bagaimana perjuangannya ini, agar anaknya juga bangga punya papa seperti dirinya. Lama mencari, Amar akhirnya menghentikan mobilnya tepat di depan rumah orang yang kebetulan sekali ada pohon mangganya. Amar pun turun dari mobil. Ia menuju rumah itu, dan semoga saja pemilik rumah itu masih belum tidur. Semoga saja dia juga mau untuk menjual mangganya untuk Amar. Senyum terbit di bibirnya Amar saat pemilik rumah itu sudah muncul. Ia pun mengutarakan apa yang ia mau sebenarnya. Apakah saya bisa membeli mangga itu, Pak? Tanyanya dengan sopan. Malam-malam seperti ini, mau membeli mangga? Memangnya untuk apa? Tanya pemilik mangga itu, seorang laki-laki paruh baya. Istri saya lagi hamil, Pak. Kebetulan lagi ngidam ingin makan mangga muda yang masih di atas pohon. Apakah boleh saya membeli mangga itu? Oh, lagi hamil. Ah, boleh kok, nak. Sebentar ya, saya ambil galah dulu, biar lebih mudah. Jangan memanjat banyak semut. Amar lagi-lagi tersenyum. Iya, Pak. Terima kasih. Setelah diberikan galah, Amar pun langsung memetik mangga muda itu. Setelah merasa cukup, akhirnya ia pun menghentikan kegiatannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, Pak. Kalau tidak ada Bapak, saya tidak tahu harus bagaimana. Sama-sama, nak. Semoga istrinya bahagia ya. Semoga sehat dan lahir dengan selamat. Amin, Pak. Amar pun mengeluarkan uang untuk membayar
itu. Jangan nak, bapak ikhlas kok. Apalagi istrinya lagi hamil juga. Iya pak, tapi saya juga ikhlas memberikan ini semua. Saya bahagia. Akhirnya bisa mendapatkan apa yang saya mau. Tolong jangan ditolak ya pak. Baik nak, saya juga mau berterima kasih. Iya pak. Berpamitan, Amar pun langsung bergegas untuk pulang. Ia lagi-lagi bahagia dan semoga saja Adinda juga bahagia. Sabar sebentar sayang, Mas bawakan apa yang kamu mau. Sesampainya di rumah, ternyata Adinda sudah menunggu dan sangat bahagia saat Amar membawa apa yang ia mau. Wah, Dinda kira Mas Amar tidak bisa menemukannya, karena ini sudah malam. Amar hanya tersenyum mendengar itu semua. Tangannya terulur, mengusap perut sang istri yang masih rata. Mas akan lakukan apapun demi kebahagiaan kamu dan anak kita. Apapun itu, asalkan kalian bahagia dan asalkan Mas bisa. Terima kasih ya Mas. Adinda langsung menghambur ke pelukan suaminya itu. Sama-sama sayang. Amar juga tidak mau kalah. Ia juga memeluk Adinda dengan erat. Lagi-lagi kalau Adinda bahagia, ia pun akan ikut bahagia. Tidak peduli seberat apa perjuangannya. Apapun yang ia lakukan ini, semuanya untuk Adinda, istri yang sangat ia cintai. Bagaimana? Apa mau makan mangganya sekarang? Atau menunggu besok aja? Sekarang dong Mas, Dinda saja sudah membuka bumbu rujaknya. Oke, Mas temani ya. Temani makan juga ya Mas. Soalnya anak kita mau papanya ikut makan juga. Iya sayang. Karena gemas, Amar bahkan mencubit pipi Adinda. Namun Adinda malah tertawa dengan perlakuan suaminya itu. Ayo Mas, kita makan mangga muda sama-sama. Iya. Amar hanya menurut. Walaupun sebenarnya ia tidak terlalu suka. Namun, lagi-lagi demi Adinda dan anak mereka, Amar rela melakukan ini semua. Memakan mangga muda yang Amar carikan tadi benar-benar membuat Adinda dilanda kebahagiaan. Ia tidak ada henti-hentinya untuk berterima kasih dengan Amar karena mampu mengabulkan apa yang ia mau. Adinda berceloteh bahagia. Mangga muda yang sebenarnya asam pun seperti tidak terasa. Enak banget Mas. Mas Amar coba lagi nggak? Tawar Adinda. Enggak sayang. Tolak Amar. Mas sudah cukup. Kamu pun sudah juga ya. Nanti malah sakit perut sayang. Atau dilanjut besok aja ya. Ya, walaupun seperti itu, tetap saja Amar tidak mau kalau sampai istrinya kenapa-napa. Tapi Mas, dengarkan Mas sayang. Ini juga sudah malam. Kamu harus banyak istirahat dan tidak boleh tidur malam seperti ini. Kalau kamu mau makan mangga ini lagi, besok saja ya. Kan masih banyak juga. Walaupun awalnya protes, tapi akhirnya Adinda pun mau berhenti memakan mangga muda itu. Ya sudah kalau begitu, Dinda akan tidur seperti yang Mas Amar minta. Amar tersenyum dan mencium pipi istrinya itu. Ayo tidur. Gendong Dinda Mas, mintanya dengan manja. Amar lagi-lagi tersenyum. Dasar bumil. Namun, walaupun seperti itu, Amar tetap mengabulkan apa yang Adinda minta. Ia menggendong Adinda hingga sampai ke kamar. Bersambung.